Pernahkah kita merasa minder, merasa tidak percaya diri, ataupun rendah diri di hadapan orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kita, ataupun orang-orang yang lebih sukses daripada kita? Nah, saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Namun, tahukah kita memiliki sesuatu yang lebih luar biasa, sehingga kita tidak perlu minder ataupun merasa rendah diri di hadapan orang-orang. Nah, kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan dari ayat yang kelima. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, di dalam kisah-kisah sebelumnya, kita melihat bahwa ada satu narasi pembalikan di mana Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir menjadi seorang penguasa nomor 2 setelah Firaun. Ia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya yang mengalami kelaparan, walaupun penuh dengan drama yang mengharukan. Yusuf dapat saja membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi ia melihat rencana Allah yang dahsyat di dalam kehidupannya. Pendek cerita, saudara-saudara Yusuf dan Yakub ayahnya pindah ke Mesir. Mereka tinggal di tanah Gosyen di sebelah timur delta Sungai Nil, dan tepatnya di daerah Rameses. Daerah itu sangat cocok untuk beternak. Yusuf mempersiapkan tanah ini bagi keluarga ayahnya beserta keturunan ayahnya demi menghindari bencana kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Dalam kisah ini ada satu hal yang unik, yaitu Yusuf membawa ayahnya menghadap Firaun. Sampai di sini kita tentu mengerti bahwa orang asing dari negeri lain ketika mau tinggal di negeri yang lain memerlukan izin. Zaman sekarang seperti kita memerlukan perlu melapor ke imigrasi. Namun di zaman Yusuf, dia adalah seorang yang terkemuka, sehingga ia membawa ayahnya dan 5 saudaranya untuk menghadap Firaun agar memiliki izin tinggal di Mesir. Sejak awal Firaun memang mau memberikan tanah bagi keluarga Yusuf. Kejadian 45 ayat 18. Yusuf merupakan orang yang sangat berjasa di Mesir. Di tengah-tengah bencana kelaparan, Mesir masih memiliki makanan. Sehingga tentu saja Yusuf dan Yakub, saudara-saudaranya, diizinkan untuk tinggal di Mesir. Hal ini dilakukan oleh Yusuf, Yakub, dan saudara-saudaranya sebagai rasa hormatnya kepada Firaun. Nah, hal yang menarik adalah Yakub memohonkan berkat bagi Firaun pada ayat ke-10. Hal yang sama juga terjadi di zaman Musa, di mana Firaun di zaman Musa meminta berkat. Di dalam Keluaran 12 ayat 32 dikatakan, "Pohonkanlah juga berkat bagiku." Secara logis seharusnya Firaun sebagai raja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Yakub. Namun ada hal yang disadari oleh Firaun, yaitu di atas dia ada Allah yang jauh lebih tinggi daripada dia, yang lebih dahsyat, di mana dia mengenal Allah orang Israel dari apa yang dilakukan oleh Yusuf, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Oleh sebab itu Firaun menerima berkat yang dimohonkan oleh Yakub sebagai penerima berkat secara langsung dari Allah. Nah, saudara-saudara, sama seperti Yakub, kita adalah penerima berkat Allah, yaitu berkat keselamatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita yang seharusnya binasa, kita boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal.
Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu minder dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Kita memiliki berkat keselamatan yang luar biasa. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah, kerajaan yang lebih tinggi daripada segala kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu minder, rendah diri, ataupun tidak percaya diri. Namun bukan berarti kita tidak menghargai orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Sama seperti Yakub, ia tunduk kepada Firaun dan memohon kemurahan hatinya untuk tinggal di Mesir. Namun di satu sisi yang lain, sebagai umat Tuhan, kita adalah pembawa berkat bagi siapapun juga. Nah, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kita, dan kita pun menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh.